saya mau nanya dulu. Mbaknya umur berapa Mbak? Umur berapa? 18. 18. Masnya? 20 ya. Kumimot? Oke, Natal sini umur 18 sampai 20 ya. Artinya kalian punya hak untuk pemilu di 2014. Oke ya. Mantap. Itu artinya kalian punya hak untuk memilih dan saya akan ngomong politik di sini. Boleh ya? Boleh. Kalau nggak boleh keluar pintu keluarnya sana. Oke, berita terbaru KPU itu menunda DPT penetapan DPT di 2014. DPT daftar pemilih tetap. Salah satu alasannya karena kriteria dalam pemilu itu aneh banget gitu ya. Ada dua, sudah 17 tahun dan sudah kawin. Ini aneh banget ya. Jangan-jangan ketika ditanya gitu, Masnya sudah pernah ML belum? Sudah. Oke, kamu masuk TPS. Masnya banyak sudah pernah ML belum? Belum. 5 tahun lagi gitu. Kalau Masnya sudah pernah ML belum? Baru grepe-grepe sih. Ya udah kamu masuk TPS, nanti kata suaranya digrepe-grepe ya. Gitu. Kemudian jangan-jangan nanti yang ditanya oleh Pantarlih, panitia pendaftar pemilih juga aneh-aneh gitu ya. Misalnya ditanya Masnya sudah pernah Masnya masih perjaka enggak gitu? Masih. Apa buktinya? Punya saya masih disegel ada plastiknya. Coba lihat. Itu kondom kampret. Gitu. Kemudian kalau mbak-mbak gitu ya, cewek ditanya, "Kamu masih perawan enggak?" gitu. Masih sih. Apa buktinya? Kata suami saya waktu malam pertama, saya masih perawan. Itu artinya kamu sudah nggak perawan, kampret betina. Oh, punya giza. Kemudian pemilu itu jangan nanti ditanya ya. Kalau ditanya nggak apa-apa. Barang buktinya apa gitu ya? Barang buktinya ditanya gitu ya. Masnya yang pegang HP gini ditanya Mas sudah pernah ML belum Mas? Gitu kan ditanya. Oh sudah. Kalau gitu, dong transfer 3GP-nya gitu. Nah kalau semua ditransfer 3GP-nya kayak gini, terus Suryo akan mundur dari menteri. Dia akan ngecek data-data 3GP yang ada di KPU gitu ya. Oh ini asli. Oh ini tanpa rekayasa. Loh, ini tubuhnya Miyabi, kepalanya Miyanto. Aneh banget gitu ya. Kemudian di pemilu itu bagian dari demokrasi ya. Kita semua tahu demokrasi, pemerintah dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Itu artinya pemilu itu tidak berkaitan kualitas pemimpin yang kita pilih di pemilu itu tergantung dari cerminan kita sendiri. Kita memilih presiden yang suka prihatin, itu cerminan dari kita semua yang suka galau, suka curhat aneh-aneh gitu ya. DPR yang suka korupsi itu cerminan dari kita yang suka money politik. Nah itu aneh banget gitu. Nah kemudian itu menunjukkan ketidakdewasaan kita sebagai pemilih di Indonesia. Kedewasaan ini juga terbukti ya kalau misalnya ternyata Miyabi tadi itu adalah orang Indonesia. Karena di umur 13 tahun dia sudah berhak untuk coblos di pemilu. Kalian boleh googling ya, googling di YouTube gitu misalnya. Umur berapa dia? Nah 5 tahun kemudian dia akan mencoblos untuk kedua kalinya di pemilu. Tapi resikonya dia sudah dicoblos berkali-kali gitu. Dan oke, kamu karena sudah pernah ML, besok kamu ikut pemilu ya. Akhirnya si Miyabi masuk ke pemilu ya. Dan apa yang kita harapkan dari seorang pemilih yang hanya sudah kawin gitu ya, tanpa berpikir tentang kedewasaan politik gitu ya. Jangan-jangan Miyabi masuk bilik TPS, kemudian dia agak jongkok gitu ya, dan suara yang dikeluarkan kimochi gitu ya. Dan pemilu itu ibaratnya kita beli barang, tapi barang yang kita beli itu tanpa ada garansi. Nggak ada garansinya bahwa barang yang kita beli itu akan dijamin gitu ya. Itu sama saja misalnya kita nyoblos salah satu orang anggota DPR, dan ternyata ketika dia menjadi DPR dia mengkhianati amanat rakyat gitu ya. Ternyata dia ikut misalnya
studi tur ke luar negeri alasannya piknik gitu Iya. ya, atau dia mau di politik dan sebagainya. Kalau itu bergaransi, saya bisa manggil anggota DPR itu dan saya marahi loh. Sini kamu anggota DPR, saya panggil. Kamu telah mengkhianati janji rakyat waktu kampanye. Tapi karena pemilu itu tidak ada garansinya, maka saya hanya bisa berdoa agar dia dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Oke, sekali sahabat, selamat malam.